Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, pada hari ini kita akan membahas akhir dari surat An-Naba ya. Surat An-Naba. Akhir dari surat An-Naba yaitu ayat 38, 39 dan 40. Jadi surat An-Naba itu ada 40 ayat ya. Jadi ini 38 kemudian nah ini 39 dan ini 40 ya. Ini akhir dari surat An-Naba yang ayat 38 bunyinya yauma, bismillahirrahmanirrahim, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan ya. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaban. Kemudian ayat 39, dalikal yaumul haqqu faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aban. Inna andzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Baik, minggu lalu kita membahas tentang isim-isim yang mansub ya, isim-isim atau kata benda yang ada dalam posisi mansub yang dinasabkan oleh kata-kata sebelumnya, pengaruh dari kata-kata sebelumnya. Kembali kita mengulang sedikit ya, biar enggak tentang isim, tentang kata benda atau isim-isim yang bunyinya berbunyi a ya, adaban, qoriban gitu ya. Terus ala innallaha, terus di sini ada kata soffan ya, soffan, waqala sawaban ya, mansub ya. Mansub artinya bunyinya an, sawaban. Kal yaumul faman sa'at takhadha ila rabbihi ma'aban, ini juga mansub ya. Inna andzarnakum adzaban qariban ya, jadi bunyinya selalu ini mansub ya. Yauma yanzurul mar'u, ini juga yauma nih. Yauma mansub, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Iya. Jadi di sini ada kata-kata atau isim-isim yang berbunyi tanwin fathah ya, fathid tanwin fathah. Pertama soffan ya, satu soffan, kemudian sawaban, dalika ma'aban ya, adzaban qariban. Nah ini ya, adzurma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Baik, kalau dilihat dari terjemahan ya, yauma itu juga mansub ya, bukan yaumu
Ya, di sini yauma ya ada yauma. Yauma yang diterjemahkan yauma itu dari segi jenis kata bendanya adalah dorob. Dorob itu artinya keterangan waktu, ya, keterangan atau kata yang menunjuk kepada waktu. Yauma itu artinya pada hari itu, ya. Yauma yakumur ruh yakumu koma yakumu artinya berdiri, ya, secara harfiah berdiri, koma yakumu berdiri, bangkit, ya, tegak atau bangun, ya, yakumu itu. Ruh itu artinya ruh, ya. Ruh itu arwah orang yang meninggal itu ada ruhnya. Kita juga ada ruhnya. Yang hidup itu ada jasmani, ada ruhani. Ruh bisa diartikan nafas, tapi ruh itu di samping nafas juga kesadaran. Orang yang tidur itu nafasnya ada, tapi ruhnya nggak ada. Ruhnya kemana-mana, bisa mimpi, bisa apa, itu ruh. Jadi dalam diri manusia itu ada jasad, ada ruh, jasmani, rohani. Yauma yakumur ruh wal malaikatu. Malaikatu itu malaikat. Soffan, ya, wal malaikatu soffan. Pada hari itu, ya, diartikan apa? Yakumu, berdiri ruh dan malaikat. Jadi ruh dan malaikat itu berdiri atau bangkit atau apa terjemahannya? Iya, berdiri bangun, ya. Jadi ini menjelaskan nanti di hari akhirat setelah hari kiamat. Jadi kalau dilihat dari segi jenis atau struktur kata atau i'rabnya, ya, yauma itu dorob, ya, isim yang mansub, ya, yauma, ya, yauma dorob, ya, dorob zaman mansub, ya. Yauma dorob zaman mansubun. Yakumu fi'il mudhari'. Ya. Yauma dorob zaman mansubun. Jadi setiap dorob zaman itu memang harus mansub, ya. Yauma seperti menurut menjelaskan keterangan waktu, ya, qobla, ba'da. Itu kemarin minggu lalu ditanya tentang qobla, ada qoblu. Iya, jadi qobla itu ada 3 macam posisi itu. Ada qobla, qoblu, ada qobli. Tapi ada juga min qoblu, tapi itu tidak ada idopatnya. Baik, jadi yauma itu adalah dorob zaman selalu mansub, jim kolongkan ke dalam isma. Yakumu itu fi'il mudhari', fi'il madinya koma yakumu qiyaman, ya. Ruh itu adalah fa'il, ya. Setiap fi'il ada fa'il, setiap kata kerja pasti ada yang mengerjakan. Kalau berdiri itu pasti ada orang yang berdiri. Nah, yang berdirinya siapa? Ruh dan malaikat. Ya, jadi ruh dan malaikat itu dalam posisi fa'il. Ruh dan malaikat itu fa'il. Soffan. Nah, soffan itu menjelaskan berdiri, menjelaskan berdiri. Jadi di situ itu adalah hal, ya. Jadi berdirinya dalam keadaan apa gitu. Berdirinya dalam keadaan berbaris, ya. Soft. Kalau di dalam sholat tuh
rapatkan softnya. Soft itu barisan ya. Sawu sufufakum. Sawu itu sawah, bukan sawu, sawah as-sabil, sawaan itu artinya sama. Sawu sufufakum. Kalau i'tadilu itu dibereskan, adil ya, adil itu rata ya, adil. Sawu sufufakum, sufuf itu jamak dari sof ya, sawu sufufakum. Baik, jadi soft itu adalah apa, hal ya. Sofan itu masdar. Sofa ya sufu sofan, rodda ya rudu roddan itu ya. Jadi masdar ya. Sofa ya sufu sofan. Sofa itu kan meluruskan, kalau sofan itu dalam keadaan lurus, dalam berbaris ya, berbaris. Mana dia dalam yaumanya dorob ya, isim dia tapi termasuk ke dalam dorob. Iya, baik. Sawaban mansubun wa ala bukan sawaban ya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffan. Soffan itu dalam keadaan berbaris. Jadi soffan itu adalah hal ya. Misalkan Ja'a Muhammadun rokiban ya. Muhammad datang dalam dengan berkendaraan ya. Ja'a Muhammadun masyian. Muhammad datang dengan berjalan kaki. Jadi masyian, rokiban ya. Itu hal. Jadi menunjukkan menjelaskan keadaan dari fiil. Ini kan fiilnya ya. Ya. Jadi pada hari itu ruh dan malaikat berdiri secara berbaris ya, secara berbaris dengan la yatakallamuna. Yatakallamuna ini waw dan nun ini menunjukkan hum ya, jamak ya. Takallama yatakallamu satu orang, yatakallamani dua orang, yatakallamuna banyak orang ya. Jadi la yatakallamuna ini mereka apa, yatakallam itu berbicara, mereka tidak berbicara. La itu tidak, mereka tidak bercakap-cakap, tidak berbicara. Illa itu kecuali. Man siapa-siapa atau orang ya. Adina itu diizinkan ya, yang mendapat izin baginya lahu kepada orang itu Ar-Rahman ya. Jadi Ar-Rahman itu fa'il dari adina, kecuali orang yang Allah mengizinkan dia ya. Jadi kalau diartikan pasif, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah gitu ya, kecuali orang yang Allah mengizinkan kepadanya gitu kan. Jadi gitu. Nah, ini ada sistem terjemahan, teori terjemahan ada tuh. Teori terjemahan itu aktif jadi pasif untuk kata yang seperti ini ya. Walaupun ini tidak majhul, maksudnya tidak pasif, tapi diberi arti pasif sebab posisinya di sini ada jar majrur. Itu ada teori terjemahan seperti itu. Jadi kecuali orang, nah ini nih, jadi yang kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Rahman ya. Kecuali orang yang mendapat izin dari Allah gitu ya. Kecuali orang yang mendapat izin dari Allah. Jadi
tidak ada yang berbicara pada saat itu, ya, kecuali yang diizinkan, ya. Kemudian waqala sawaban. Qala itu fi'il madi, ya. Qala fi'il madi. Fa'ilnya apa? Huwa. Huwa itu dia, satu orang. Jadi ini qala ini keman, ya. Orang, dan orang itu berkata sawaban dengan benar, gitu, ya. Waqala sawaban. Ya, kalau iya, sawaban dari maf'ul bih. Ini oke, sawaban maf'ul bih. Maf'ul bih dari kata kerja apa? Dari qala, ya. Qala berkata apa? Nah, mengatakan apa, gitu kan, itu maf'ul bih. Jadi saya membawa apa? Membawa pulpen ini maf'ul bih yang dibawa. Mengatakan apa? Mengatakan sesuatu yang benar, ya. Wa qala sawaban. Qala itu fi'il. Fa'ilnya apa? Huwa. Ya'udu ila man. Jadi waqala, dan orang itu berkata, mengatakan sesuatu kebenaran. Nah, sawabannya itu maf'ul bih, ya, objek dari kata kerja. Jadi setiap kata kerja itu ada tidak semua kata kerja ada objeknya, ya. Saya menangis. Ya, saya menangis, udah, tidak ada objeknya. Saya berdiri, ya udah berdiri. Tapi mendirikan, nah ada objeknya kan. Atau saya menangis, saya menangisi siapa? Ada objeknya. Tapi kalau hanya menangis, ya tidak ada objek. Kalau berkata, itu harus ada objek, mengatakan apa, gitu. Berkata-kata, ya, walaupun bisa dua, bisa berkata-kata, ya udah, tapi harusnya ada yang dikatakan, gitu, ada objeknya. Waqala sawaban. Jadi baik, jadi sekarang kita kembali ke awal, ya, untuk ayat 38 ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan. Yauma dharab zaman mansubun. Alamatu jarihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, ada fathahnya nih. Yauma. Karena nanti alamat dari mansub itu bisa macam-macam, ya. Yaqumu fi'lun mudhari'un. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nanti ada ketahuan, ada fi'il itu ada yang mansub, ada yang majzum. Nanti fi'il belum bahas. Jadi yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi dhammah nih. Dia tidak dipengaruhi oleh an yang harus mansub, tidak dipengaruhi oleh lam yang harus majzum jazm. Jadi kalau lam yakum itu bukan yakumu kan, yakum itu mimnya sukun. Itu karena ada lam maka yakumu menjadi yakum. Nah, itu nanti, ya. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ar-ruhu fa'ilun. Ruhu fa'ilun. Fa'ilun itu harus marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dhammah lagi, ya. Wal malaikatu, wa huruf ataf. Al malaika itu ataf, ya, ataf. Ataf itu artinya kata benda yang mengikuti kata sebelumnya. Ruh dan malaikat itu berdiri secara berbaris. Sofan halun mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih, gitu, ya. La yatakallamuna, la harfu nafiyin. La itu huruf untuk menyatakan tidak, gitu, ya. Yatakallamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi waw dan nun. Nah, di sini. Kenapa? Waw dan nun karena dia jamak, ya. Wa alamatu raf'ihi
wa al wau ya, li'annahu af'alul khamsah min af'alil khamsah. Jadi ada isim 5 ya. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna, tatakallamani, tatakallamina. Itu ada 5. Wal fa'ilu, fa'ilnya apa? Fa'ilnya dhamiru ya, ini. Wal fa'ilu waw dan nun, dan itu merujuk kepada hum, mereka. Yang mereka itu ini ruh dan malaikat ya. Atau di sini tidak ada karena ini di sini ada mannya ya. Kecuali or illa harfu hasrin ya. Kecuali man adzina, man ismu isyarah. Isim mausul. Man itu isim mausul. Seorang ya. Adzina filun madin, lahu itu lahu lam harfu jarin, hau majrurun. Jadi lahu itu la-nya ada huruf jar, hu-nya dhamir majrur. Lahu jar majrur. Ar-Rahman fa'il min adzina ya. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fa'il. Wa qala sawaba wa qala al-waw wa ataf ya. Qala itu ataf ya. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi fi mahalli raf'in ya. Jadi tidak ada huruf yang mempengaruhi. Qala huwa wal fa'ilu huwa ya. Huwa ya'udu ila man. Huwa yang merujuk kepada man. Sawaban maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari waqala ya. Waqala sawaban. Dia mengatakan sesuatu yang benar. Baik. Dzalikal yaumul haq. Dzalika kan ada ruh, ada malaikat, atau ada orang gitu kan? Iya, merujuk kepada malaikat atau salah satu ruh berarti ya? Iya, seperti ini. Enggak, di sini merujuknya bukan ke yakumu man itu. Sendiri. Man itu ke yatakallamu. Iya. La yatakallamuna illa man adzina. Jadi sebetulnya ini tidak dikaitkan ya, karena kata kerjanya udah beda ya. Jadi tidak ada yang berbicara kecuali orang yang gitu. Jadi tidak ke sini ya. La yatakallamuna illa man adzina. Jadi la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmah. Jadi waw dan nun bisa ke mereka atau ya memang ke mereka, tapi di sini man sebetulnya yang menjadi fa'ilnya ya. Jadi tidak, misalkan gini, tidak ada yang masuk kecuali Pak Ahmad gitu. Nah, Pak Ahmad itu menjadi fa'il kan, tapi tidak ada yang masuk kecuali Pak Ahmad. Jadi yang masuk adalah Pak Ahmad gitu. Jadi di sini tidak ada yang berbicara kecuali orang. Nah, jadi hanya orang yang inilah, hanya orang yang diberi izin oleh Allah lah yang berbicara. Jadi bacanya berdiri sofa berarti langsung boleh ya? Boleh langsung, boleh saja. Sofan la yatakallamuna illa man adzina. Makanya di Quran itu kan kalau bacaan selalu ya maksudnya lebih banyak yang lebih utama diulang, karena kalau tidak diulang nanti jadi pengertiannya jadi salah gitu ya. Misalkan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun, berdiri di situ. Padahal itu yatakallamuna mannya belum dibaca. Jadi harus diulang dari la yatakallamuna illa man adzina lahu, atau ada illanya, illa tidak berbicara kecuali. Kalau tidak ada yang berbicara berarti kan nggak ada yang berbicara. Kalau nggak disambung dengan illa, karena ada pengecualian. Man adzina lahur rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haq. Baik, dzalika al yaumu al haqu. Dzalika itu dzalika demikianlah atau itulah ya, dzalika itu hal itu.
itu. Dalika itu kan menunjukkan itu. Kalau hada ini, kalau dalika itu, gitu. Itu isim isyarah. Hada, hadani, ya. Hada hadihi itu ini, merujuk yang dekat. Kalau dalika itu merujuk yang jauh, tilka juga yang jauh. Dalikal kitab itulah kan biasanya diterjemahkan. Yang demikian biasanya, yang demikian itu. Iya, min dalik. A'udzubillah min dalik, gitu kan. Aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dalika kan. Jadi dalika isim isyarah menunjuk ke sesuatu yang jauh. Kalau yang dekat hada. Hadihi. Kalau dalika itu untuk laki-laki jauh. Kalau untuk perempuan yang jauh tilka. Dalika dengan tilka. Kalau hada dengan hadihi gitu. Dalika al yaumul haq. Nah, di sini dalika jadi mubtada. Wah, udah berbunyi. Dalikal yaumul haq, dalika mubtada ya. Al yaumul haq itu hari yang benar. Itu menjadi khobar ya. Jadi dalika mubtada. Subjek al yaumu ya, al yaumu menjadi khobar ya. Dalika itulah, itu, hal itu, al yaumul haq adalah hari yang benar, hari yang hak ya, hari yang benar-benar nyata, benar-benar nyata itu ya. Dalikal yaumul haq, bukan yang kadib, bukan yang bohong. Dalikal yaum itu merupakan hari yang hak. Yaumunya khobar, al-haqqu itu sifat dari yaum ya. Kalau sifat itu kan naat ya, oleh naat atau sifat. Jadi kalau naat itu mengikuti kata sebelumnya. Jadi al-yaumu di sini juga ada al-haqqu gitu. Jadi yang diterjemahkan dengan kata yang. Yaumul haqqu ya. Jadi yaumunya dalikal yaum karena mubtada itu marfu ya. Jadi yaumu di sini. Kalau di atas tadi yauma bacanya karena dia dorob ya. Kalau yang di bawah dalikal yaumul haq dibaca yaumu bukan yauma itu karena dia khobar dari dalika. Maka khobar itu harus marfu. Al-haqqu itu naat. Naat dari yaumu ya. Jadi naat itu bisa dari mansub, bisa dari marfu, bisa dari isim yang majrur. Nah ini al-haqqu ini adalah naat dari al-yaumu. Jadi marfu juga dia. Dalikal yaumul haq itu sebetulnya selesai itu pembicaraan. Dalikal yaumul haq itu adalah merupakan hari yang benar. Nah, di sini faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba ya. Faman ya ittakhadha faman fa-nya li ta'lil. Al fa'ul li ta'lil. Fa itu ya untuk memulai perkataan ya. Dalika faman fa itu li ta'lil harfun mabniun ala fathi. Jadi untuk fa itu maka lah gitu ya, maka ya, untuk memulai pembicaraan. Man ismu syartin. Wa man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa, nah, diterjemahkannya tuh apa tuh? Man syaa'a. Kaman syaa'a itu kan berkehendak. Syaa'a. Wa man syaa'a. Nah.
Oh, faman syaa, orang yang berkehendak, orang yang mau, orang yang ingin ya. Syaa itu kan ingin ya, ingin atau mempunyai kehendak. Maka adapun orang yang mempunyai kehendak, syaa ya. Kan di sini man jadda wajada gitu kan. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat gitu. Man jadda wajada. Jadi di situ ada kata-kata pasti karena mannya itu syarat ya. Man jadda wajada. Man bakhila apa gitu ya. Jadi itu ya. Ada man zaro'a hasoda, orang yang menanam pasti dia panen gitu ya. Man amila solihan fajazauhu jannah misalkan. Jadi maka man itu isim syarat ya. Kalau isim syarat itu harus ada jawabnya biasanya gitu. Sama dengan man jada wajada. Man jada, siapa yang bersungguh-sungguh. Wajada wujud, pasti menemukan gitu. Man zaro'a, siapa orang yang menanam. Hasoda, pasti memanen gitu ya. Faman ini fa-nya litaklil, artinya untuk memulai perkataan ya. Sebetulnya dalikal yaumul haq di sini ya, masih koma tuh. Fa-nya ada litaklil, man itu ismu syartin. Sebetulnya isi mausul kan, man itu untuk menunjuk seseorang. Sa'a fi'il madi ya, sa'a yasha'u in syi'ta ya, in syi'ta ya. Faman alhaqu fa li ta'lil, man itu ismu syartin ya, isi mausul dia tapi syarat, isim syarat ya. Waduh. Faman sa'atakhoda ittakhoda ila robbi ma'aba, barang siapa yang berkehendak pasti dia menemukan tempat kembali, pasti dia menemukan tempat kembalinya kepada Allah begitu. Faman sya'atakhoda ila rabbihi ma'aban. Faman sya'atakhoda ila rabbihi. Halo. Iya. Aduh, maaf ini. Maaf ini ada cucu. Iya. Yang lagi sama siapa? Yang lagi di masjid. Oh. Iya, ada kabar apa? Iya. Lagi pengajian. Iya, lagi di gontor. Gak apa-apa kan nelpon? Nggak apa-apa, tapi nanti tapi telepon Eyang Ida aja ya. Ya, ya, tutup dulu ya, dadah. Ya, iya, baik. Suka kangen ya? Iya. Iya, di Gontor. SMP. Sanawiyah. Dia kalau pagi-pagi ya suka nelpon, tapi teleponnya di wartel kan. Dia nggak boleh bawa handphone, nggak boleh. Jadi teleponnya di pembimbingnya gitu. Jadi nomornya suka beda-beda. Kadang-kadang saya suka takutnya dari penipu atau apa, tapi karena udah ada cucu jadi pasti dari cucu nih, ganti-ganti nomornya. Dan dia nggak boleh bawa handphone ya. Di Gontor di Jawa Timur, di Ngeruki. Iya. Baik, kita teruskan karena udah ismu syartin. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ma'aba diterjemahkan apa tuh? Ma'ab. Kembali ya. Tempat kembali. Ya.
atau kembali. Jalan kembali. Hah? Ya, di sini jalan kembali. Jalan kembali. Jadi barang siapa yang berkehendak, ya maksudnya pada hari itu ya, hari itu. Dia orang yang punya kemauan, maka dia pasti akan menghadap, menempuh jalan menuju Tuhannya. Iya. Iya. Paman sya'a. Jadi itulah hari yang benar-benar nyata ya. Dan orang yang berkehendak, yang mau gitu, pasti dia menemukan jalan kepada Tuhannya. Jadi ini orang yang muttaqin tadi ya. Innalil muttaqina mafazan tadi ya. Orang-orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang berkehendak pasti dia ittakhadha itu akhoda. Akhoda itu mengambil. Mengambil, ittakhadha itu mendapatkan ya. Mendapatkan jalan menuju Tuhannya, ila rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi orang yang mau gitu ya, maka dia akan mendapat, pasti gitu, akan menemukan jalan menuju Tuhannya gitu ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kan gitu. Orang yang mau iman ya iman, orang yang mau kafir ya kafir aja gitu ya. Jadi faman syaa di situ ya. Syaa yang berkehendak ya. Ittakhadha ila rabbi ma'aba. Inna andzarnakum adzaban qariba. Inna itu sebut iya, maf'ul bih. Ittakhadha ila rabbihi ma'aban. Ittakhadha ma'aban ila rabbihi, sebetulnya gitu kan. Jadi misalkan saya mengambil buku, ittakhadtu kitaban. Saya mengambil buku ya. Cuman di sini ada ila rabbihi-nya, kemudian ma'abannya diakhirkan. Ittakhadha ila rabbihi ma'aban. Kalau mau diurutkan sesuai nahu itu ittakhadha ma'aban ila rabbihi gitu. Ittakhadha ma'aban ila rabbihi. Jadi ma'aban itu adalah maf'ul ya. Maf'ul bih dari ittakhadha, betul. Ittakhadha mengambil, mendapatkan, memperoleh gitu. Ma'aban itu tempat kembali ya kepada Allah, jalan untuk menuju ke aba ya ubu. Baik. Inna andzarnakum adzaban qariba. Inna itu sebetulnya ada inna, ada na lagi. Sebetulnya ada innana itu. Inna itu terdiri dari inna dan na gitu. Iya. Jadi nunnya ada 2. Sebetulnya 3 ya. Karena inna sendiri udah ada tasdid, ditambah lagi dengan na yang di sini. Karena itu kadang-kadang dibaca dengan innana ya. Jadi inna sesungguhnya, ada na itunya kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi ini juga inna andzarnakum. Jadi ada na terus andzarnakum. Andzarna. Andzaro, nadaro itu kan memperingatkan ya. Basyiron wa nadhiron ya, nadaro. Inna andzarnakum, kami sesungguhnya kami telah mengingatkan kepadamu dengan azab yang dekat ya. Jadi azaban itu maf'ul dari andarna ya. Di sini andarnakum, kumnya itu maf'ul awal, memperingatkan kepadamu adab jadi maf'ul sanin, qoriban jadi naat ya, adab yang dekat, siksa yang dekat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, hari di mana
seseorang melihat apa-apa yang sudah terdahulu, sudah dilakukan terdahulu, masa lalu, di mana orang yang dulu itu kan melihatnya. Mar'u itu sama dengan man nih. Man itu seseorang, mar'u juga seseorang ya. Yauma pada hari orang melihat apa-apa yang sudah lalu. Qaddamat itu kodama, kodim kodama itu yang sudah lalu. Qaddamat yadahu atau qaddamat itu bisa yang sudah dilakukan ya. Yang melakukan yadahu itu yadun itu tangan, yadani, yadaini. Yadahu karena diidopatkan ke hu maka nunnya hilang, yadahu. Ma qaddamat yadah. Nah, di sini qaddamat fiil. Yadahu itu fa'il. Jadi ini juga berlaku menjadi pasif ya. Pada hari di mana orang melihat apa-apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya gitu. Ya. Jadi di sini yada yang udah dilakukan oleh kedua tangan, yadahu, yada ini. Isyarat aja, isyarat tangan di antaranya tangan. Iya, karena yang paling banyak bekerja kan biasanya tangan ya. Jadi yadahu itu itlaqul ba'di wa itlaqul wa qasdu al jam'u gitu. Jadi mengucapkan sebagian tapi untuk seluruhnya. Nah, itu kan. Itlaqul ba'di wa iradatul kulli. Nah, itu ilmu balaghah tuh. Jadi mengatakan sebagian tapi untuk semuanya. Ada mengatakan semuanya tapi untuk sebagian. Itu ada ya di dalam. Jadi pada hari di mana seseorang melihat apa-apa yang dikerjakan oleh tangannya, sebetulnya oleh semua anggota badan, bukan tangannya aja. Wa yaqulul kafiru dan orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, wahai semoga ya. Semoga tapi untuk sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Laita itu. Coba gitu. Jadi itu penyesalan, ungkapan penyesalan. Coba aku ini menjadi tanah. Gitu. Turab itu tanah. Jadi orang-orang kafir dia akan menyesal dan bentuk penyesalannya itu dengan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Aduh menyesal sekali, coba aku dulu itu dijadikan tanah aja deh daripada sekarang disiksa gitu. Coba aku kalau dijadikan tanah kan hancur, nggak ada siksaan, nggak ada tanggung jawab. Jadi, waduh menyesal gitu orang-orang kafir itu. Waduh kalau begini caranya aku mendingan menjadi tanah aja deh dulu gitu kan. Aduh menyesal sekali. Ya laitani kuntu turaba. Laita dengan la'ala beda. Kalau la'ala itu harapan yang mungkin bisa dicapai. Tapi laita itu adalah ismun litamanni. Tamanni itu sesuatu harapan yang tidak akan mungkin dicapai ya. Jadi harapan yang tidak mungkin dicapai itu dengan laita. Itu sebagai bentuk penyesalan ya. Kan ada orang yang aduh coba saya kuliah di fakultas ini pasti saya menjadi ini gitu kan, itu ada menyesal. Aduh salah jalan nih, coba aku ke sini tapi kan udah lewat, nggak mungkin gitu. Coba aku lewat jalan ini ya, nggak kejeblos misalkan, tapi kenyataannya dia sudah kejeblos gitu. Itu ada kata-kata laita. Ya laitani kuntu turaba. Pada kenyataannya sih orang-orang kafir itu kan nggak jadi tanah, jadi nggak bisa kembali gitu. Itu laita, harfun lit tamani ya laita. Jadi laita itu masuk teman-temannya inna, ya laitani turoban, ya. Laitani. Ya di kata laita itu ada seperti inna ya. Inna zaidan qaimun itu rumusnya ya. Inna zaidan qaimun. Inna
Zaidan qaimun. Ini isim inna. Ini Zaid qaimun itu khobar inna. Isim inna itu mansub. Qaimun khobar inna marfu. Nah, ini juga sama. Laita ni ya. Jadi laita ni-nya itu dalam keadaan khobar isim ya. Isim laita. Nah, kuntu turaban itu menjadi khobar dari inna. Nah, di dalam kuntu sendiri ada isim kana, ada khobar kana. Jadi turaban ini khobar dari kana. Kuntunya itu adalah kuntu, tu-nya itu isim kana, dan turaban menjadi khobar kana ya. Nah, kuntu turaban itu ada di dalam posisi khobar inna gitu. Ngerti gak? Susah ya. Dorof, betul. Yauma yang turut dorof sama dengan di atas. Pada hari itu ya orang, jadi dorof itu bisa diartikan yauma pada hari itu ya. Kecuali kalau setelah yaum itu ada kata yang lain yang menjelaskan yaumal jum'ah itu hari Jumat, yaumal ahad, yaumal akhir. Tapi kalau yauma saja itu biasanya pada hari itu. Di dalam surat Yasin karena al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulutnya ditutup. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Atashhadu arjuluhum, kaki menyaksikan. Ya, iya benar yang dilakukan tangan tuh begini-begini, itu kata si kaki. Mulutnya nggak bisa ngomong, sebab kan mulut bisa bohong. Iya. Al yauma. Nah, kalau itu ada alif lamnya, al yauma nakhtimu. Tapi kalau ini yauma yakumur ruh, itu juga yauma yandurul mar'u ma qaddam. Di dalam surat An-Naba itu yaumanya itu ada berapa? 3 kali. Di awal ada yauma lagi yauma. Itu suka tuker-tuker juga tuh Pak Hasan ya. Jadi kurang hati-hati ya. Baik. Jadi ini sudah selesai ya. Surat An-Naba. Ya, baik Pak. Itu yang untuk robannya khobar kana. Iya. Robannya khobar kana. Betul. Kuntu tunya isim kana. Nah, ini laitani Khobar kananya. khobar inna. Khobar inna. Khobar kana. Khobar kana. Tapi ini kuntu turabannya khobar inna. Kan gini ya. Sama inna zaidan qaimun. Jadi inna zaidan qaimun, zaidan, inna zaidan qaimun. Laitani ini ni-nya ini pada posisi mansub. Coba aku apa? Coba aku menjadi tanah. Nah, menjadi tanahnya itu pada dasarnya dia ada di dalam posisi khobar inna. Kalau misalkan coba aku kaya misalkan, kaya kan? Laitani goniyun, gitu. Laitani goniyun. Coba aku ini menjadi orang kaya, gitu kan? Padahal enggak. Itu goniyunnya itu satu kata. Tapi kalau ini coba aku menjadi tanah. Nah, menjadi tanahnya itu kuntu turoban. Jadi kuntu turobannya itu ada pada posisi khobar inna. Sebab isim innanya laitaninya, ni-nya ini. Zaidan qaimun. Jadi qaimunnya ini misalnya laitani goniyun, laitani ustadun, laitani alimun misalkan. Tapi kalau pada saat posisi khobar ini
dalam bentuk kalimat kuntu turaban. Kuntu turaban itu ada dalam posisi khobar inna. Jadi kuntu turaban itu dua kata ya. Di dalam kuntu turaban itu sendiri itu ada kata lagi. Kayak kun kan intinya kun jadi kan jadi. Betul. Aku kan. Jadilah aku. Nah, aku menjadi. Kuntu itu aku menjadi. Aku menjadi tanah. Coba aku menjadi tanah. Ya. Coba aku orang kaya. Coba aku ustadz. Gitu. Coba aku banyak uang. Gitu. Itu kan banyak uang, ustadz dan lain sebagainya. Itu khobar dari inna. Tapi kebetulan di sini khobarnya berbentuk kalimat juga, yaitu kuntu turaban. Saya menjadi tanah. Itu ungkapan penyesalan yang harapan ya, harapan tapi yang nggak mungkin dicapai itu. Harapan yang nggak mungkin dicapai karena udah lewat. Jadi ada laita, ada la'alla. Kalau la'allakum tattaqun itu bisa takwa, bisa tidak. La'allakum mudah-mudahan kan artinya. Kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Lawan kata berarti. Lawan kata dari la'alla itu laita. Iya, mirip laita harapan. Enggak, la'alla itu harapan, mudah-mudahan. Tapi harapannya bisa dicapai. Kalau laita itu harapan, tapi harapan yang nggak mungkin. Mustahil. Jadi hanya angan-angan aja. Ya, itu beda. Dua-duanya sejenis dengan inna. Kalau inna kan sesungguhnya ya, inna, anna, laita, la'alla. Ya, la'alla dan laita. Baik, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, baik. Ya. Kuntu qaddamat yadahu, ini qaddamat yadahu. Jadi ini yadahu tangan. Qaddamat itu dilakukan di masa lalu. Ya, jadi yadahu ini fa'il dari qaddamat. Qoma Zaidun, itu Zaid berkata. Ini qaddamat yadahu, tangan, kedua tangannya melakukan pada masa lalu. Apa? Oh iya, mu'annas. Yadun itu mu'annas. Jadi yadun itu dua tangan, tapi digolongkan ke dalam isim yang mu'annas. Itu ya. Jadi qaddamat yadahu. Baik. Jadi kita akhiri sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.